Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Nikmat kesehatan juga merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan mudah kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah berikan nikmat kesehatan, akan tetapi mereka lebih memilih untuk berbaring di rumah mereka masing-masing. Bahkan ada yang Allah sudah cabut nikmat kesehatannya, barulah ada rasa ingin pergi ke masjid pada saat mereka sudah sakit. Padahal pada saat mereka diberi kesehatan tidak pernah pun teringat akan mensyukuri terhadap nikmat sehat tersebut. Maka alhamdulillah hari ini Allah masih berikan nikmat itu semua kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan panduan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita tidak tahu harus melakukan apa kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Bayangkan pada saat terbangun dari tidur, orang-orang yang tidak mendapatkan sentuhan hidayah tersebut, mereka tidak pernah bangun subuh. Dan ini kendala yang paling besar pada saat kita hidup di luar negeri, khususnya di Eropa dan Amerika. Pada saat kita salat subuh itu memang harus hati-hati bangunnya, jangan sampai mengganggu teman satu kamar. Kenapa? Karena mereka baru bangun tidur pukul 8 pagi. Maka pada saat kita bangun mengerjakan salat subuh, itu betul-betul tidak boleh ribut suasana tempat tinggal kita. Bayangkan keberkahan itu adanya di subuh hari. Nanti boleh dilihat dalam berbagai macam kajian medis. Ternyata orang-orang yang bangun subuh itu jauh lebih hebat. Semua perangkat tubuhnya, organ tubuhnya itu akan maksimal bekerja pada saat dia bangun subuh. Hal seperti ini sangat berat, khususnya bagi adik-adik yang masih belajar. Ya, begitu habis salat subuh langsung cari tiang, langsung cari dinding untuk menyandarkan kepalanya untuk menyambung kembali tidurnya. Nah, karena ini adalah kondisi masa-masa proses pembelajaran. Nah, ada yang pura-pura berzikir, ya kan? Suasananya serius sekali
rupanya sedang tidur. Nah, ini adalah kondisi yang memang diberikan panduan oleh Rasulullah SAW, dan Rasul sendiri yang mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Kalau seandainya kita tidak menyambut doa tersebut, berarti kita tidak mau mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Itu sebabnya saya katakan tadi, tidak ada satu aktivitas pun di dalam tatanan kehidupan kita ini tanpa ada guidance, tanpa ada panduan dari baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar tumbuh rasa cinta di dalam jiwa kita untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga tidak terasa berat hati ini pada saat kita akan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan mentadabburi sebuah ayat dalam surat Al-Ghafir ayat 7. Ayat ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa maknanya, dikarenakan inti dari kenapa kita mau bangun, kenapa kita mau berlelah-lelah, bersusah payah mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu intinya dikarenakan keimanan. Dan banyak di antara mahasiswa pada saat saya tanyakan tentang apa itu iman, mereka hanya menjawab percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari bangkit, kadar buruk dan kadar baik. Nah, inti dari semua percaya itu apa? Ini yang yang tidak didapati oleh orang-orang muslim hari ini. Sehingga apa? Sehingga semua yang diungkapkan itu hanya ungkapan di dalam yang keluar dari rongga mulutnya saja. Padahal kalau seandainya kita mentadabburi dan memahami ayat yang dibacakan oleh imam tadi, liya'lamullahu man yakhafuhu bil ghaib, supaya Allah itu mengetahui, agar Allah itu mengetahui siapa di antara kita itu yang memang takut akan hari tentang hal-hal yang gaib. Itu inti keimanan. Iman itu adalah hal yang gaib. Maka ayat Ghafir ini, ayat 7 ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita ketahui bersama dan harus kita tadabburi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Shadaqallahul 'azim. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7 yang berbunyi, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu, dan mereka yang menggotong arasy. Arasy itu merupakan makhluk Allah yang paling besar. Arasy itu besarnya setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, 70.000 malaikat itu tidak pernah keluar lagi dari arasy. Setiap hari masuk 70.000 dan tidak pernah keluar. Yang ingin diceritakan di dalam ayat ini adalah alladzina yahmiluna al-'arsy, yaitu malaikat-malaikat yang menggotong arasy, yang memegang, yang memikul arasy. Nah, bayangkan sebesar mana malaikat tersebut yang memikul arasy. Di dalam beberapa hadis diceritakan bahwasanya satu sayap malaikat kalau dikepakkan itu tertutup semua ufuk. Nah, kenapa kita mengatakan bahwasanya malaikat punya sayap? Allah sendiri yang menceritakan.
Ya, uli ajnihatin mathna wa thulatha. Malaikat itu mempunyai sayap. Sayapnya itu bisa 2, 4. Dan satu sayap itu kalau seandainya dikepakkan, maka tertutup semua jagat raya ini. Nah, malaikat yang menggotong arasy tersebut, makhluk Allah yang paling terbesar tersebut, ya, apa kerjaannya? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu bertasbih memuji Tuhan mereka. Kata-kata tasbih ini ada bil asma wa fil dzat wa bil dzat. Tasbih itu memuji Allah, at-tanzih an kulli syai', mensucikan Allah dari segala sesuatu, min af'alihi wa sifatihi, ya, wa asma'ihi. Itu mensucikan Allah dari segala hal, baik dengan cara menyebut namanya ataupun dengan zatnya. Kalau misalnya dengan menyebut namanya, seperti kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sambil kita duduk dengar ceramah seperti ini, kita mengucapkan tasbih bil asma. Ini yang dimaksud dengan tasbih. Atau bertasbih dengan mengagungkan zatnya Allah. Bagaimana mengagungkan dan zatnya? Yaitu dengan mengagungkan keesaannya. Dan hal seperti ini dianjurkan kapan dilakukan? Pada saat kita tahajud, bangun tahajud, ya. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu bertasbih mengagungkan Allah dengan mengagungkannya. Hal seperti ini adalah perintah dari Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan tasbih pada saat kita tahajud itu, mentadabburi itu bisa saja kita lakukan kapanpun. Bukan dengan asma, bukan dengan mengucapkan seperti mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Ini makna tasbih pada saat Allah menjelaskan yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat itu memuji Allah dan memuji Tuhan mereka. Nah, hal yang paling menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah menyebutkan kata-kata wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah. Seharusnya kata-kata beriman itu, kosakatanya itu yang digunakan oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat arasy Allah. Kita tidak pernah melihat malaikat. Kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah melihat neraka. Sehingga apa? Kita beriman terhadap apapun yang tidak pernah kita lihat. Kita beriman terhadap hal-hal yang gaib. Itu makna daripada iman. Malaikat itu melihat sendiri bagaimana kekuasaan Allah. Mereka itu melihat sendiri bagaimana surga itu ada, bagaimana neraka itu sudah ada, sudah dinyalakan apinya. Kenapa dikatakan oleh Allah wa yu'minuna bih? Ini menjadi pertanyaan semua yang harus kita pahami. Kenapa malaikat yang melihat secara nyata, mereka digunakan kosakatanya itu adalah wa yu'minuna bih. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada saat ditanyakan ayat ini, wahai Syekh, kenapa ayat ini, surat Al-Ghafir ini, ayat 7 ini, itu dinyatakan dengan lafadznya wa yu'minuna bih, padahal malaikat itu melihat langsung bagaimana kekuasaan Allah. Apa dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Beliau menangis sambil memegang tongkatnya, menangis. Kenapa engkau menangis wahai Syekh? Bagaimana aku tidak menangis? Begitulah Allah menginginkan kita agar kita tidak usah menganalisis lagi apapun yang disampaikan olehnya, bahwasanya itu adalah benar. Apapun yang disampaikan oleh Allah itu adalah nyata. Sehingga digunakanlah
kata-kata wa yu'minuna bihi, agar manusia tidak lagi ada pertanyaan, apakah benar ada neraka? Apakah benar ada malaikat? Apakah benar ada rasul? Apakah benar ada hari akhirat? Apakah benar ada surga? Tidak perlu. Dan kita tidak usah susah payah lagi untuk membuat kajian-kajian. Begitulah Allah menginginkan agar apapun yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya itu dapat kita ambil secara maksimal, dapat kita telan mentah-mentah tanpa harus ada analisa. Ini inti dari keimanan. Hari ini berapa banyak di antara orang pada saat mereka mendengarkan, mendapatkan sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, mereka masih mempertanyai. Saya sering menanyakan kepada jamaah, kalau seandainya Bapak Ibu menemukan sebuah hadis, ya, hadis apabila terjatuh ke dalam wadah makanan kalian lalat, maka celupkanlah satu sisi sayapnya yang lain. Saya tanyakan kepada jamaah, apakah Bapak mau melakukan hal seperti itu dan yakin mau makan lagi dan minum dari makanan tersebut? Rata-rata jamaah menjawab tidak, Ustaz. Kenapa? Karena jorok. Padahal Rasul sudah mengatakan, ya, Rasul mengatakan, apa yang disabdakan oleh Rasul? Apabila lalat itu terjatuh kepada wadah makanan dan minuman, maka celupkanlah satu sisi sayapnya yang lain. Saya secara pribadi saya katakan bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Rasulullah tidak akan pernah saya analisa, tidak akan pernah saya kaji. Kenapa? Karena itu adalah benar. Dan hari ini secara saintifik baru bisa dibuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad lamanya. Ternyata di lalat tersebut ada unsur yang bisa menetralisikan racun. Satu sayap itu ada obat, satu sayap ada racun. Maka kalau dicelup ke semuanya itu akan netral kembali. Siapa kira-kira yang membisikkan kepada Rasulullah SAW ilmu seperti itu, sains seperti itu? Kalau bukan, ini semuanya disampaikan oleh Allah. Maka apapun yang keluar dari mulut Rasulullah itu adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak mungkin itu adalah hasil kreasinya baginda Rasulullah. Tidak mungkin. Nah, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya apapun yang kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah hal yang benar dan itu sudah diungkapkan oleh malaikat. Wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan apa yang dilakukan oleh para malaikat itu, mereka meminta ampun kepada orang-orang yang beriman. Kita yang berada di majelis ilmu ini, yang diibaratkan oleh Rasulullah SAW sedang berada di taman surga. Ini adalah di antara orang-orang yang sedang diminta ampuni oleh malaikat. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Pada saat masih subuh gelap, kita mau keluar dari rumah untuk memuji Allah. Maka hadirkanlah rasa tersebut di dalam jiwa kita pada saat kita melakukan apapun aktivitas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirkan keimanan tersebut. Agar apa? Agar kita termasuk di antara orang-orang yang diminta ampunkan oleh Allah, oleh malaikatnya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Seraya malaikat itu berkata apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'. Wahai Tuhan kami yang telah meluaskan segala sesuatu rahmatnya, wa ilman, dan ilmunya, faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah bagi mereka yang bertaubat, wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, wa qihim adzabal jahim, dan lindungilah mereka dari azab neraka jahanam. Sangat menarik doa yang dipanjatkan oleh malaikat. Bayangkan hari ini
Mohon maaf, misalnya kalau seandainya Bapak Ibu harus memanggil orang untuk berdoa, ya, berapa banyak harus kita sediakan biaya? Kan tidak mungkin gratis. Tidak mungkin. Ini didoakan oleh malaikat. Malaikat yang mendoakan kita. Ya. Kepada siapa? Malaikat mendoakan kepada orang-orang yang bertobat. Lilladzina tabu, terhadap orang-orang yang bertobat. Banyak di antara jamaah itu yang dulu mereka mempunyai masa silam yang kelam. Masa silam yang kelam sekali. Dan malu kalau seandainya kita mendengarkan cerita dan pengakuan mereka. Malu sekali. Sangat menyedihkan bagaimana kehidupannya, khususnya pada saat Aceh melanda konflik. Luar biasa kemaksiatan pada saat itu. Kemaksiatan yang merajalela di mana-mana. Bahkan pada saat mereka mempunyai kelebihan, Allah titipkan harta kepada mereka, mereka habiskan di jalan yang tidak benar. Ada hal yang menarik sebenarnya. Kenapa? Dulu mereka punya kehidupan yang sangat gelap. Namun Allah masih berikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Ini adalah sisi yang paling mencerahkan. Sehingga ada salah satu jamaah pada saat beliau menanyakan kepada saya, Ustaz, saya pernah membunuh Ustaz, saya berzina Ustaz, saya mabuk Ustaz. Semua kemaksiatan pernah beliau lakukan. Pada saat itu dia menanyakan, apakah Allah mengampuni dosa saya? Saya bilang iya. Saya bilang iya. Taubatlah Pak. Kenapa? Karena Allah itu jauh lebih menginginkan hambanya itu bertaubat daripada dia terus bergelimang dengan dosa. Insya Allah diampuni Pak. Bagaimana dengan zina? Insya Allah diampuni Pak. Minta ampun. Dan jangan pernah mengulanginya lagi. Kenapa? Karena salah satu kemaksiatan yang akan diwariskan yaitu adalah kemaksiatan zina. 80% orang yang dulunya mereka berzina, maka anaknya juga akan berzina. Maka pada saat pertanyaan seorang ibu kepada saya, Ustaz, anak saya musibah, eksiden. Eksiden apa? Saya pikir kecelakaan, ketabrak. Ternyata tidak. Hamil di luar nikah. Pertanyaan saya kepada si ibu tersebut adalah, ibu dulu gimana? Dengan malu, tidak berani menjawab. Ternyata itu adalah ibunya juga seperti itu. Maka taubat itu adalah cut off, cara memutuskan mata rantai kemaksiatan yang pernah dulu dilakukan oleh orang tuanya, ya, oleh orang-orang terdahulu, untuk tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Hari ini pinta kepada Allah. Ingat ayat ini. Kalaupun kita bisa taubat itu bukan dikarenakan kealiman kita, bukan dikarenakan kesalehan kita, karena Allah memang menginginkan. Dan itu dimintakan oleh malaikat. Malaikat yang memintakan kepada Allah agar apa? Agar mereka diampuni dosanya orang-orang yang bertaubat. Faghfir lilladzina tabu. Dan ampunilah mereka. Di sini tidak diungkapkan dengan kata-kata fa'fu lilladzina tabu, tetapi faghfir. Dan kita sudah pernah membahas perbedaan antara kata ghafara dengan afuun. Kata-kata ghafar, kalau seandainya buku catatan kita itu, mushaf kita itu, amal kita itu semua masih tertulis. Fulan bin Fulan melakukan kemaksiatan berzina hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, detik sekian, jam sekian. Tapi Allah membuat di situ diampuni, ghafara lahu. Masih ada catatannya dan tertulis, tapi diampunkan. Berbeda dengan afuun. Pada saat dikatakan afuun, clear, tidak ada lagi catatan apapun. Sehingga pada saat nanti di hari akhirat seseorang itu membuka buku catatannya, dia melihat semua hilang. Kemaksiatan yang pernah dia lakukan semua hilang, tidak ada lagi. Inilah dahsyatnya
seseorang apabila berdoa di malam Lailatul Qadar dengan Allahumma innaka afuun, sehingga apa? Semua kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu tidak ada lagi dalam buku catatannya, blank, buku catatannya itu putih semuanya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka, dan yang mengikuti jalan Allah itu telah ditunjukkan melalui Rasulnya, sangat jelas, lailuha kanahariha la yazighu anha ahad, la yazighu anha halik, terang benderang jalannya yang dibawakan oleh baginda Rasulullah. Tugas Rasul itu bukan hanya memperbaiki Mekah. Mekah itu merupakan salah satu tempat yang bobrok, dan bukan hanya Mekah yang diperbaiki oleh Rasul, seluruh jagat raya. Kebobrokan yang ditata oleh Rasul itu menjadi sebuah generasi keemasan, itu adalah kebobrokan di seluruh penjuru dunia pada saat itu. Bayangkan di Mekah itu tidak kenal orang sama Tuhan. Tuhan dibuat sendiri dari bentuk tepung, ya, setelah lapar mereka makan Tuhan sendiri. Bagaimana hidayah tersebut tidak sampai kepada mereka? Apakah mereka tidak punya otak? Ada. Dan itu yang membuat Umar pada saat bercerita tentang masa-masa jahiliyah mereka tertawa. Aneh kita, Allah berikan kepada kita akal, akan tetapi akal tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Tuhan dibuat, setelah itu dimakan. Maka tugas Rasul adalah memperbaiki seluruh tatanan kehidupan di jagat raya ini. Ikuti, lihat, dan bagaimana kesuksesan orang-orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Waqihim adzabal jahim, dan peliharalah mereka dari azab neraka jahim. Sungguh luar biasa pada saat kita membacakan ayat-ayat tentang neraka. Azab yang paling rendah itu adalah sendal jepit, ya. Sendal jepit dari neraka apabila dipakai di bawah, maka yang akan mendidih itu adalah ubun-ubun. Itu azab yang paling rendah. Belum lagi dengan azab yang dibakar dalam oven, ya. Oven, ibu-ibu tahu yang masak kue bagaimana kondisi oven, ya, untuk membuat kue. Kira-kira kalau masuk semut ke dalam oven itu bisa keluar? Enggak bisa. Nanti ada neraka yang dibuat seperti itu, dibuat fasilitas siksaannya seperti itu. Dia ditempatkan di dalam bentuk wadah, dan bahkan ovennya itu mengkerucut ke atas, tidak bisa keluar. Dan ada azab itu, dia itu digantung, diikat di tiang dan dijilati dengan api. Ada azab itu dia dimasukkan ke dalam sungainya api yang bernanah. Kalau seandainya kita teringat dengan azab-azab seperti ini semuanya, maka tidak akan pernah ada orang yang berani melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hari ini kenapa ada orang yang berani melakukan kemaksiatan kepada Allah? Karena keimanannya, keyakinannya tentang hal yang gaib itu tidak ada, maka mereka melupakan Allah dan Rasulnya. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara orang-orang yang menghadirkan keimanan dan ketakutannya terhadap hal yang gaib, sehingga kita didoakan oleh malaikat diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dari azab neraka jahanam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.